أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفى الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjadikan seluruh tujuannya menjadi satu cita-cita, yaitu cita-cita akhirat, Allah mencukupi tujuan dunianya. Dan siapa yang tujuannya bercabang-cabang dalam berbagai maslahat dunia, Allah tidak akan peduli di lembah manapun ia meninggal. Hadis ini kalau kita maknakan secara bebas, ini sebenarnya hadis motivasi ini. Hadis yang gak usah kita lelah untuk kemudian terpecah-pecah memikirkan bagaimana kita menjadi seorang yang soleh dalam hidup, seorang yang ingin merebut ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dalam satu hadis lain diceritakan seorang yang disebut dengan ahlur ribat adalah mereka yang menunggu dari habis zuhur, mereka menunggu waktu asar. Habis asar, mereka menunggu waktu maghrib. Habis maghrib, mereka tunggu waktu isya. Isya, tunggu waktu subuh. Menunggu ini pertama dimaknakan dia berharap dan meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan sampai pada waktu sholat berikutnya. Dan kemudian yang namanya orang sedang menunggu sholat, pastilah orang yang tidak bermaksiat. Duduk di kedai tua, ditanya lagi ngapain, nunggu maghrib, nggak nyambung itu. Orang kalau sudah nunggu sholat biasanya itu sudah wudhu. Kalau sudah wudhu, kapan saja sholat itu masuk waktunya, dia sudah siap untuk berangkat sholat, karena memang penantian dia. Orang yang seperti ini jika meninggalnya lagi kerja sekalipun, maka dianggap dia sedang meninggal dalam ribat. Kalau ribat ini dalam bahasa perang, qital, ini dimaksudkan sebagai orang yang sedang berada di front atau garda utama pertempuran. Apakah mereka berada di pos atau mereka pasukan inti yang akan menghancurkan kekuatan musuh. Jadi kalau orang yang dia cuma menanamkan dalam hatinya, ya Allah, panjangkan umurku sehingga aku bisa sholat asar nanti saf pertama di jamaah masjid, kira-kira begitu, sehingga aku bisa sholat asar nanti ya Allah pada waktu awalnya dan dalam jamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram. Doa ini kita implementasikan dalam niat, begitu. Artinya ini kita jadikan niatan, maka yang akan terjadi, ya Allah panjangkan umurku sampai asar, atau ya Allah jadikanlah aku bisa melaksanakan sholat asar, habis asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur. Itu yang saya bilang tadi. Orang kalau namanya menunggu, orang kalau namanya waspada, sudah siap-siap untuk melakukan satu amal, pasti sudah ada tanda-tanda amal itu sudah akan dilakukan. Yang paling minimal dia berwudu, dawam, sehingga akhirnya orang yang ribat dalam kondisi menunggu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain, maka dia akan dawam. Dawam artinya apa? Berketerusan wudunya. Batal dia ganti, batal dia ganti. Kenapa? Karena dia sudah ready untuk sholat. Inilah orang yang dibilang kalau kematian datang maka dia dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak mungkin dia menyiapkan diri, menyempatkan diri untuk melakukan kemaksiatan. Apa yang membuat kita masih menyempatkan diri? Lalai, gitu. Nah, hadis ini
adalah hadis yang menunjukkan betapa tingginya siapa yang menjadikan niatnya untuk akhirat. Jadi niat hidup ini untuk akhirat, maka dia akan bahagia dunia dan akhirat. Allah tidak mungkin, saya ulang sekali lagi, Allah tidak mungkin ngasih makan kita dari sumber yang haram. Jikapun penghasilan kita yang halal itu sedikit, insya Allah itu berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah? Para ulama menerjemahkan berkah itu artinya ziyadatul khair, tambahan yang baik. Apa bentuk tambahannya? Kalau yang nambah itu Allah, saya pikir tidak ada satu manusia pun akan merasa tidak perlu dengan tambahan dari Allah. Orang yang kekayaannya sudah sangat luar biasa, kalau ditawarin duit, saya kira dia bisa enak, saya nggak butuh duit lagi dalam hidup. Orang yang ke jabatan atau bahkan semua jabatan dia yang menentukan, ditawarin lagi jabatan, tidak hal yang luar biasa sama dia. Nah, berkah adalah sesuatu yang semua manusia, kaya miskin, dia butuh dengan itu. Makanya berkah ini nggak bisa diukur dengan mau kita. Oh, keluarganya berkah betul itu, kaya enggak, bahkan rumahnya kontrak, tapi masya Allah anaknya hafiz Quran semua. Mereka orang yang selalu sholat di awal waktu. Mereka orang yang semua orang senang sama dia. Nah itu, ini bab berkah ini, ya. Nah jamaah yang mulia, pada kesempatan kali ini saya sudah masuk ini pada satu poin. Kita mau diskusi tentang keutamaan niat. Apa saja keutamaan niat yang benar dan lurus? Nah, hadis yang sudah saya baca tadi itu bicara tentang orang-orang yang menjadikan niatnya adalah akhiratnya. Jadi kalau niat ini kan yang mendahului amal. Kalau dia mendahului amal, orang mau ngapain pun teringat akhirat, maka dia akan dapat dua keuntungan. Keuntungan pertama, keuntungan dunia. Keuntungan kedua, keuntungan akhirat. Ah, saya mau buang air nih. Terus buang air itu manusiawi. Mau pakai niat karena Allah, tidak niat karena Allah, itu manusiawi. Tapi saya mau buang air dan saya tata caranya ikut apa kata Allah. Salah satunya yang wajib istinja. Maka saya belajar istinja. Kenapa saya istinja? Karena saya niatkan karena Allah. Karena Allah itu apa artinya? Dampak akhiratnya. Ternyata Nabi pernah memberikan perumpamaan yang paling ringan tentang kemungkinan seorang yang diazab dalam kubur. Apa sebab azab itu bisa terjadi? Pertama, ternyata azab kubur itu bisa karena sebab nggak betul buang air, istinjanya. Ini bukan bicara tidak istinja, nggak benar istinjanya. Jadi kalau bicara tidak istinja, ya udah karuannya. Ini istinja, tapi nggak benar. Istinja itu apa sih Pak? Membersihkan najisnya. Yang sering kita khilaf atau lalai atau malas, sudah istinja tapi masih keluar lagi sehingga malas lagi. Maka sebenarnya kalau begitu tata cara buang airnya nggak benar. Loh, tata cara buang air yang benar itu gimana? Kita kan diajari, misalnya kalau sudah selesai jangan langsung bergegas untuk kemudian keluar. Kemungkinan masih ada sisa. Supaya sisa itu keluar, kita dianjurkan misalnya berdehem sampai beberapa waktu. Kalau kita laki-laki, upayakan kalau mungkin saja celana kita itu menghalangi dan menekan sebahagian perut, menyebabkan terhambatnya keluar kotoran, saya pikir ya bagus dibuka supaya lebih aman, apalagi untuk usia yang sudah relatif tua. Kenapa? Karena kalau bahasanya azab, ampun. Kalau manusia yang ngasih azab itu masih wajar.
Ini yang ngasih azab Allah. Nggak kebayang bagaimana modelnya. Kalau saya istinja benar, maka azab tidak datang. Terus apa yang dikasih dalam kehidupan dunia? Saya insya Allah akan higienislah, bersih. Terus apalagi dampaknya? Kalau orang ngelihat saya selalu bersih, saya pikir dampak sosialnya ada. Dan macam-macam yang lain. Jadi kalau satu amal atau niat itu betul-betul harus lillahi ta'ala. Bapak belakangan ini kenapa rajin sholat duha? Ya alhamdulillah Pak Ustadz, saya terus terang saya rajin sholat duha ini karena setelah saya rajin sholat duha, saya rasakan harta saya nambah terus. Ketika ngomong harta nambah terus, pertanyaannya lillahi ta'ala enggak itu? Kenapa dia rajin sholat duha? Karena rupanya setelah dia rajin sholat duha, dia merasakan hartanya nambah terus, maka dia rajin sholat duha. Kalau begitu niat sholat duhanya supaya hartanya nambah terus. Hati-hati ini nanti. Kenapa? Karena di akhirat ketika dia nuntut, ya Allah saya kan sudah rajin sholat duha, kenapa pahalanya nol? Kemarin kalau waktu kamu sholat duha, itu yang kamu inginkan apa? Ya waktu itu memang saya ingin harta, dapat enggak? Dapat, ya sudah, itulah pahalanya. Hati-hati, jangan sampai posisi kita muflis, bangkrut, bukan mukhlis. Artinya apa? Amal kita lakukan. Karena sekarang ini banyak orang motivasi ibadah itu motivasi dunia. Sedekahlah supaya kaya, zikirlah supaya hati supaya penyakit bisa sembuh. Dia zikir karena targetnya penyakit bisa sembuh. Ini kan bahaya. Kalau penyakit sudah sembuh, bisa jadi berhenti zikir tuh orang. Kalau dia sholat duha nggak kaya-kaya, bahaya itu orang. Malas dia sholat duha lagi. Tapi kalau sholatnya karena Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, Ustaz, tapi kan ada juga janji-janji Allah yang sifatnya duniawi. Nah, kalau memang kita tahu itu yang Allah yang janjikan, nggak ada masalah, Allah tetap kasih pahala. Kenapa Anda sholat duha? Alhamdulillah, saya cuma pernah dengar, cuma nggak hafal hadisnya. Katanya sholat duha ini sodakoh dari badan saya, semua persendian tubuh saya. Dan saya berharap, saya nggak punya duit, biarlah sholat duha ini saya sebagai sodakoh saya. Rupanya setelah saya rajin sholat duha, rezeki harta saya nambah. Saya anggap itu bonus dari Allah. Ini masih lurus niatnya kalau begini. Jadi sebenarnya setting awal dari semua amal itu harus niat. Kenapa kau nikahi istrimu? Karena Allah. Kalau karena Allah, apapun yang terjadi sama dia nggak akan merubah karena Allah itu. Loh, lantas kenapa kau ceraikan sekarang? Karena Allah. Masa orang cerai karena Allah? Bukankah seorang bercerai aras itu sampai goncang? Masalahnya saya menikah sama dia, harusnya 2/3 agama saya selamat. Setelah saya nikah sama dia, saya perhatikan 2/3 agama saya hancur berantakan. Sisa 1/3 ini pun hampir digerus. Kalau saya pertahankan terus, bakal tidak selamat. Saya rusak di mata Allah, saya juga rusak di mata masyarakat. Maka saya, ya ini contoh bahasanya, maksudnya apa? Sehingga settingnya itu adalah setting lillahi ta'ala. Kalau bahasa Quran itu wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, karena Allah. Kalau sudah untuk dan karena Allah, ikut aturan Allah. Kalau sudah ikut aturan Allah, Allah mengatakan la yukhliful mi'ad. Allah kalau sudah janji, dia nggak nyalahi janjinya. Beda sama janji politisi. Kalau Bapak tinggal di daerah-daerah yang sekarang ada pilkada, tuntut aja mereka untuk bagaimana kalau nanti Bapak jadi pimpinan, mau nggak buat ini, bisa nggak buat ini.
Boleh nggak ini? Pasti. Transaksi mau pakai tanda tangan pun siap. Kenapa? Janji. Janji siapa? Janji politisi. Kalau janji Allah, la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah salahi janjinya. Misalnya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka hati itu akan tentram, menenangkan, membuat rasa nyaman. Nah, kalau gitu, ini Allah janji nih. Saya sedang stres, saya sedang bingung. Apa yang harus saya lakukan? Zikir. Zikir itu apa? Zikir itu bisa ucapan. Ucapan yang bagaimana? Kalau saya bilang subhanallah, itu artinya hati saya sudah dipenuhi dengan makna subhanallah, sehingga saya betul-betul mengucapkan itu dengan perasaan saya. Ketika saya menyebutkan Allahu Akbar, memang hati saya dipenuhi dengan gelora Allahu Akbar itu. Ketika saya mengatakan la ilaha illallah, itu artinya memang tidak ada dalam hati saya kekuatan Tuhan selain Allah, sehingga terucapkan itu. Tapi kalau zikir itu dalam bentuk perbuatan, kita berjalan melihat perempuan memakai pakaian yang tidak benar, maka kita menundukkan wajah kita, itu bahagian dari zikir kita kepada Allah. Memalingkan mata kita, itu bahagian dari zikir. Kenapa saya palingkan? Karena saya takut sama Allah, karena saya tidak mau nafsu saya bergejolak. Kira-kira begitu. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu tenang. Yuk kita baca satu hadis yang lain. Ini dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah bersabda, man kanatil akhiratu hammahu, siapa-siapa yang menjadikan akhirat adalah cita-citanya, hammahu, ambisinya, ya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah buat hatinya kaya. Kenapa? Karena dia qanaah. Dia enggak jadi ambisius. Ambisi boleh, tapi bukan ambisius. Karena kalau pakai sius, itu artinya dia akan menghalalkan semua cara. Dia akan meninggalkan cara-cara yang Allah ridha. Sampai urusan mau punya anak saja, itu masih ada di masyarakat orang muja istilahnya. Jadi betul ini perempuan sedang hamil. Perempuan yang sedang hamil ini, anak yang dalam rahim dia itu bisa pindah ke rahim perempuan yang tidak hamil. Tapi sepanjang 9 bulan seakan-akan dia hamil. Kenapa demikian? Pergi ke dukun. Dukunnya bilang, nanti periksa kehamilan sama saya, nggak boleh ke bidan. Nanti 9 bulan 10 hari, insya Allah anak itu lahir. Anak siapa? Anak yang dipindahkan dari sini ke sana. Saya percaya nggak percaya, kejadian ini tidak 1 kali 2 kali terjadi di kampung saya. Kalau ditanya percaya, saya nggak percaya. Dibilang nggak percaya, ada fakta. Kenapa bisa terjadi? Jawabannya setan. Setan ikut kerja. Dia tidak percaya kepada Allah. Dia tidak nyaman, dia tidak tenang. Dia pingin punya anak. Ketika dia punya anak, segala cara dia buat. Kita balik kepada hadis. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah buat dia merasa atau qanaah. Makan itu kan kuncinya gizi, bermanfaat untuk tubuh kita. Enak nggak enak itu urusan mulut. Karena cita rasa bukan urusan perut. Perut itu urusan kalau sudah nyampe makanan di situ, maka dia mengolah. Mulut urusannya dan lidah urusannya bilang enak atau tidak. Nyaman tidak nyaman itu juga urusan mata atau urusan telinga. Kadang mata ngelihat ini bagus. Coba telinga kita dengar begini, oh Pak, mohon maaf ya Pak, itu nasi bungkus yang Bapak beli di warung sana tadi kan? Iya, mohon maaf Pak, tadi saya di situ. Pada waktu dia bungkus Pak, saya ngelihat, mohon maaf ya Pak, mohon maaf, dia ngeludahin nasi bungkus Bapak.
Ini kan telinga yang dengar, nggak nengok kan. Pertanyaannya, nyaman nggak makannya? Orang bilangin. Jadi makanya saya bilang, nyaman tidak nyaman urusan mata sama urusan telinga, enak tidak enak urusan lidah sama mulut. Perut, apa saja yang masuk dia olah, bisa dia olah jadi darah daging. Kalau halal, alhamdulillah. Kalau tidak halal, jadi darah daging. Kalau darah daging tercipta dari sumber yang tidak halal, maka itulah yang menghambat seorang untuk dekat kepada Allah. Coba cari tahu, kapan terakhir Bapak sholat tahajud? Tadi malam? 2 hari yang lalu? Seminggu yang lalu? Sebulan yang lalu? 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, setahun yang lalu, nggak tahu lagi. Kalau sampai lewat sebulan yang lalu, itu sebenarnya secara agama kita udah kena musibah. Nggak ada tahajud sebulan terakhir. Kalau sudah tidak ada tahajud sebulan terakhir, itu pasti Bapak sedang sakit tuh. Cari tahu sakit apa. Jangan cari sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ketahuan. Ada orang secara fisik sehat, tes swab sekali berkali-kali negatif. Kalau pagi hari kalau nggak jogging jalan dia goes. Makanan bagus, enak, bergizi, tapi sakit. Kenapa sakit? Baca Quran nggak pernah khatam seumur hidup. Pernah khatam tapi nggak ingat kapan. Pegang Quran terakhir saja nggak ingat kapan. Tahajud nggak tahu kapan. Artinya apa? Dia kena musibah. Musibah apa? Sakit. Sakit apa? Ruhaninya. Ada kadang ruhani kalau ditengok dari ibadah bagus, ibadah oke, tahajud rajin, baca Quran rajin, zikir rajin. Tapi kalau sudah disinggung atau dicaci orang atau diremehkan orang amalnya, datang meradangnya. Apa kau pikir kau saja yang mengerti agama? Aku tidak. Apa kau pikir kau saja yang haji? Aku bukan. Artinya apa? Rupanya penyakit dia adalah ujub, penyakit dia adalah sum'ah, penyakit dia sombong, penyakit dia riya. Nah, penyakit apa? Penyakit rohani. Tapi kalau orang sumber penyakit itu hati, hati itu harus dipulangkan kepada Allah. Jadi ja'alallahu ghinahu fi qalbih, sama dia tak ada masalah. Mungkin yang ada dapat broadcast saya setiap hari. Saya kemarin ada nge-broadcast tentang seorang bapak yang tinggal di Uganda, tukang jaga masjid. Uganda itu muslim sekitar 12-13%. Kalau di sini masjid kita ada kipas, ada AC, sana nggak pakai AC, model terbuka, dan kalau siang terik luar biasa. Ini bapak luar biasa orang. Dia tidak pernah lelah, letih, mengeluh dengan pekerjaannya. Di video kan, bagi yang butuh nanti bisa saya kirim kalau mau. Video itu dia sedang mengepel lantai masjid. Yang menarik bukan sekedar ngepel, sambil menghafaz Al-Quran. Ghina, dia kaya. Orang kalau sudah kaya, coba perhatikan, banyak orang kaya kan aneh-aneh tingkahnya. Baju pengemis bolong-bolong dia nggak mau pakai, tapi dia pergi beli jutaan duit untuk membeli baju yang bolong-bolong, celana yang koyak-koyak. Makin kaya, dia makin pingin yang aneh-aneh. Ini orang dia nggak kaya, tapi dia nyaman. Masya Allah, dia punya waktu menghafal Quran. Subhanallah. Kita ini apa yang tak Allah sudah kasih, tapi payah kali. Makanya harus general check up kita ini. Cari tahu penyakit kita apa. Penyakit sumbernya 2 Pak. Satu syahwat, satu syubhat. Kalau penyakit syahwat ini payah nyembuhkannya ini. Tapi dicek lagi nih, syahwatnya ada macam-macam. Harus dicek lagi. Biasanya sebab syahwat ini yang harus dihilangkan sebab-sebab kecanduannya dulu. Nah itu nantilah di waktu yang lain. Apalagi keuntungan kalau al-akhirah hammahu wa jama'a lahu syamlahu, dan dunia
dikumpulkan isinya untuknya. Jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia datang kepadanya dengan terhina. Kenapa? Tidak ada satupun kemewahan yang buat dia merasa hebat, tidak ada. Dunia itu di bawah tangannya, bukan tangannya di bawah dunia, tidak. Dia tidak mengemis sama dunia, dunia yang mengemis sama dia. Semua apapun dari dunia itu ruang ibadah, dan semua pekerjaannya adalah pekerjaan ibadah. Ini yang menarik. Mau jadi direktur perusahaan sebesar apapun, dia masih mau duduk sama OB, office boy, cleaning service, bahkan nyapu pun masih mau. Kenapa? Karena sama dia salah satu yang paling penting, semua amal ini harus berdampak ke akhirat. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak strength pada job desk. Wah, ini bukan urusan saya, ini urusan dia. Padahal tinggal, Pak, bisa nggak ambilkan air botol itu? Oh sorry, saya dirut di sini. Urusan mindahin botol bukan urusan saya, itu urusan OB. Sebentar, saya ini yang minta pindahin, ini yang sebelahnya. Ntar saya panggil OB dulu. Tolong dulu, mana ada OB? Pak, semua lagi tugas Pak. Tolong panggil dulu. Ntar ya Pak, katanya 10 menit baru nyampe. Coba bayangin, tinggal mindahkan ini saja. Kira-kira begitu. Kenapa? Terlalu kaku. Inilah dia. Wa man kanatid dunya, siapa saja yang dunia menjadi cita-citanya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah enggak pernah buat dia merasa cukup. Kurang saja. Ada duit 10.000 ini mantap kali. Begitu ada 100.000 mantap. Begitu ada, ini kalau ada duit 1 juta ini enak. Ada 1 juta, wah ini kalau sempat 10 juta enak. 10 juta, 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun. Orang dengan dunia, kalau bukan akhirat tujuan hidupnya, dia selalu rakus dengan dunia. Dia cuma bicara kalau ada, kalau ada, kalau ada, bukan apa yang dia butuhkan dari dunia ini, dan dia memanfaatkannya dengan baik. Sehingga apa kata hadis tadi? Faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlah. Wa farraqa alaihi syamlah, ini artinya apa? Kerjaannya tergantung kepentingan. Nah ini mohon maaf saya lebih enak ini ngambil contoh politisi. Ini kan musim pilkada, banyak orang yang nggak pernah nyinggahin masjid, tiba-tiba masjid belum buka dia udah nyampe. Nggak pernah pakai peci, nggak pernah datang ke wirid. Kenapa? Karena kepentingan dia di situ. Tapi kalau dia sudah tidak punya kepentingan, kemarin orang ngantar proposal, jangankan ngantar, dia minta proposalnya. Mari sini, saya akan cairin. Sekarang, ketika dia tidak punya kepentingan, orang datang, sorry, nggak bisa jumpa. Kenapa? Itu tadi. Wa farraqa alaihi syamlah. Terpecah-pecah urusan dunianya. Saya ada lihat video foto seorang ibu calon kepala daerah dari mobil turun karena ingin menyalami seorang nenek kumuh di pinggir jalan. Dia cium dengan santunnya. Wah, difoto. Wah, dia betul-betul beradab sama orang tua. Tapi begitu dia jadi, memang masih mau salaman, tapi terbalik. Kalau tadi dia nyium tangan, sekarang nenek itu yang cium tangan sama dia. Kenapa? Farraqa alaihi syamlah wa lam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lah. Dan dia gak pernah dapat berkah dari hidupnya. Saya mohon maaf, kemarin saya lihat video seorang artis yang beli sepatu sampai 4 potong, harga per sepatu minimal 200 juta. Mungkin di pikiran dia itu kebanggaan, tapi waktu itu di pikiran saya, yang kecetus pikiran saya apa? Ya Allah, sedihnya dia. Untuk beli sepatu saja dia harus punya duit minimal 200 juta dulu. Mentara kita 50.000 kita bisa beli sepatu. Artinya apa? Begitulah Allah membagi-bagi rezeki. Ada orang yang rezekinya banyak, tapi pengeluarannya Allah tidak kasih dia pengeluaran mudah. Sakitnya cuma flu, tapi obatnya bisa ratusan juta.
Kita sakitnya flu, obatnya macam-macam. Ada yang terapi herbal, ada yang buat melakukan fisioterapi, macam-macam. Dan itu dilakukan dengan gaya kampung. Nah jemaah yang mulia, inilah makna dan tujuan niat yang pertama. Makanya Ustadz, saya sudah meniatkan diri lillahi ta'ala, tapi yang terjadi seringkali saya terganggu di tengah jalan. Kalau terganggu, istighfar Pak, minta ampun kepada Allah, Allah akan mudahkan kita. Saya pikir ini insya Allah nanti kita lanjut di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.